Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu menjaga kesetiaan terhadap pasangan kita. Karena sejatinya perhiasan bagi seseorang adalah kesetiaan pada janjinya. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Head Story 2. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang berbahasa Hindi. Film yang mengusung aksi balas dendam yang dilakukan oleh seorang perempuan yang diperlakukan kasar oleh politikus bejat, hingga sampai kekasihnya pun dibunuh dengan cara keji, dan dirinya akan menuntut balas atas semua yang dialaminya. Seperti apa aksi balas dendamnya? Simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Head Story 2. Di suatu malam, tepatnya di sebuah lokasi makam, terlihat seorang kakek yang berjalan ke arah makam dan diketahui itu adalah makam istrinya. Setelah beberapa waktu, ia mendengar suara aneh di sekitarnya. Lalu ia tertuju ke bawah tanah yang membuat ia semakin penasaran, hingga inilah yang ia lakukan. Ia sangat terkejut ketika melihatnya. Ternyata sosok perempuan dalam keadaan terikat yang terkubur di dalam sebuah peti mati. Kakek itu segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Perempuan itu bernama Sonika. Seorang polisi yang bernama Anton ditugaskan menangani kasus yang dialami Sonika. Kemudian ia memerintahkan bawahannya yang bernama polisi Alvin untuk mengawasi keadaan Sonika. Namun setelah Anton meninggalkan tempat tersebut, terlihat polisi Alvin menghubungi seseorang dan memberitahukan kalau Sonika masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Kemudian polisi Alvin diperintahkan untuk menghabisi Sonika saat itu juga. Namun usahanya gagal karena Sonika berhasil menekan alarm yang membuat suster segera masuk ke ruangan tersebut. Mendengar itu, polisi Alvin segera kembali ke rumah sakit. Namun pada saat masuk ke ruangannya, Sonika sudah tak ada. Semua anggota dikerahkan untuk mencari keberadaan Sonika, namun polisi belum bisa menemukan. Ia bersembunyi di sebuah gudang dan hampir saja polisi Anton menemukannya. Namun terlebih dahulu dokter memanggilnya dan mengajak bicara kepada polisi Anton. Dokter mengatakan kalau hasil CT scan menunjukkan Sonika mengalami kekurangan oksigen dalam waktu lama saat berada di peti mati, yang mengakibatkan beberapa kerusakan pada otaknya hingga mempengaruhi kinerja otak dan ototnya. Hal ini juga mengakibatkan Sonika akan mengalami kejang-kejang dan seringkali berhalusinasi. Sonika berhasil keluar dari rumah sakit itu dengan memakai baju dokter. Hingga ada seseorang yang memberi tumpangan kepada Sonika yang mengira ia adalah seorang dokter yang sedang terburu-buru. Setelah sampai di rumahnya, ia segera membereskan semua pakaian dan berniat akan meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba ia mengalami kejang. Sementara itu, kepolisian terus-menerus mencari keberadaan Sonika di sepanjang jalan. Mereka menghentikan mobil dan bertanya sambil memperlihatkan foto Sonika. Di tengah pencariannya, ada seorang perempuan berkata kalau ia baru saja mengantar perempuan yang ada di foto itu ke rumahnya. Hingga polisi langsung bergegas menuju rumah Sonika. Namun lagi-lagi Sonika tak ditemukan, dan ternyata Sonika bersembunyi di atas atap rumahnya. Adegan berpindah di mana kita diperkenalkan dengan politisi yang bisa dianggap dia maunya menang sendiri, yang bernama Mandar. Karena diketahui dia sangat mencintai selingkuhannya yang bernama Sonika. Meskipun sudah mempunyai istri dan anak, Mandar tak mau kehilangan Sonika. Dan Sin pun menceritakan dari awal sebelum Sonika dikubur hidup-hidup. Setelah sekian lama mereka berkenalan, Mandar mengancam kepada Sonika untuk menjadi simpanannya dalam waktu beberapa tahun. Dan Sonika sendiri tak bisa berbuat apa-apa, karena kalau dia menolak, Mandar akan membunuh nenek Sonika, satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki sampai saat ini. Sonika adalah perempuan yang menyukai dunia fotografi, dan di dalam kelasnya ia bertemu dengan teman laki-lakinya yang bernama Aksai.
Diam-diam Aksai menyukai Sonika dan suatu hari ia mengutarakan rasa cintanya kepada Sonika. Sonika pun menerima Aksai untuk menjadi kekasihnya. Namun hubungan mereka diketahui oleh Mandar. Ia marah besar kepada Sonika dan menyuruh tangan kanannya yang bernama Kakak Bosle untuk selalu mengawasi pergerakan Sonika. Di suatu malam perayaan pesta yang dihadiri oleh Mandar dan istrinya, di saat itu pula muncul Kakak Bosle yang membawa Sonika ke acara pesta tersebut. Mandar menghampiri mereka dan marah kepada Kakak Bosle yang telah menampakkan Sonika di depan istrinya. Dari situlah istri Mandar yang bernama Neha mulai mencurigai suaminya ketika Mandar mendekati perempuan yang dibawa tangan kanannya itu. Ia mencium aroma perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya itu. Adegan berpindah di mana Aksai yang merasakan ada perubahan pada diri Sonika. Yang selama ini Sonika tak pernah mengangkat telepon dan membalas pesan dari Aksai. Awalnya Sonika tak mau menjelaskan kepada Aksai, namun setelah Aksai memaksanya, Sonika pun dengan berat menceritakan kalau selama ini ia dijadikan budak oleh seorang politisi bejat yang bernama Mandar. Ia dengan terpaksa menurutinya karena Mandar mengancam akan membunuh neneknya kalau ia menolak. Sonika juga menyuruh Aksai untuk menjauhi dirinya, kalau tidak hidup Aksai akan bahaya. Namun Aksai tak memperdulikan hal itu. Ia malah mengajak Sonika untuk pergi dari kota Mumbai ke tempat yang tak tersentuh dari Mandar dan komplotannya, yaitu kota yang bernama Goa. Dan dibalah mereka di kota Goa. Sementara itu melihat Sonika hilang dari pengawasannya, Mandar pun geram dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari Sonika. Kembali ke Sonika dan Aksai, di sini kita diperlihatkan Aksai yang melamar Sonika dan meminta Sonika untuk menjadi istrinya. Namun tiba-tiba muncul Mandar dan anak buahnya, hingga tanpa basa-basi mereka langsung mengajar Aksai hingga tak sadarkan diri. Dan tubuh Aksai ditenggelamkan dengan mobilnya ke dalam sebuah danau. Sedangkan Sonika sendiri dikubur hidup-hidup di dalam sebuah peti mati. Kembali ke masa sekarang di mana Sonika berniat untuk membalas dendam. Dan orang pertama yang ia incar adalah polisi Alvin. Di mana polisi Alvin adalah anak buah Mandar yang sempat melakukan percobaan pembunuhan kepada Sonika saat di rumah sakit. Sonika menyuntikkan narkoboy dosis tinggi ke tubuh Alvin, hingga Alvin pun tewas layaknya terkena serangan jantung. Bahar chal, khol. तेरी मौत एक हार्ट अटैक लगी 4 और भेज रही हूं. Selanjutnya Sonika mengincar Goli, orang yang telah menghabisi Aksai. Ia menghabisi Goli sampai tak berdaya dan membakar tubuh Goli beserta mobilnya. Setelah itu Sonika menghubungi polisi Anton. Ia menceritakan terjadinya kasus pembunuhan dengan korban yang bernama Aksai oleh seorang politisi yang bernama Mandar. Ia juga menceritakan lokasi TKP pembunuhan itu terjadi, di mana korban dan mobilnya masih berada di tempat kejadian yang ditenggelamkan di danau. Kepolisian langsung mendatangi TKP. Dengan petunjuk yang diperoleh dari Sonika, polisi akhirnya berhasil mengangkat mayat Aksai beserta mobilnya. Polisi juga menemukan buku diary milik Sonika. Kemudian Anton membaca semua isi diary itu yang menceritakan semua kisah yang dialami oleh Sonika saat awal pertemuannya dengan Mandar dan sang kekasih yang bernama Aksai. Lewat diary itu, polisi Anton akhirnya mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan oleh Sonika kepada anak buah Mandar, yang semata-mata untuk membalaskan dendam atas semua yang dialaminya. Setelah itu ia melaporkan kepada atasannya untuk segera menangkap Mandar. Namun semua bukti tersebut dibantah oleh Mandar. Bahkan ia memutarbalikkan keadaan kalau Sonika lah yang telah membunuh Aksai. Dan setelah itu ia melarikan diri dan bersembunyi. Keesokan harinya, nenek Sonika menemui Mandar di rumahnya. Tujuan sang nenek menemui Mandar adalah meminta bantuan kepada Mandar untuk menolong Sonika yang sedang dalam pengejaran polisi.
karena nenek merasa Sonika tak mungkin melakukan pembunuhan tersebut. Nenek meminta kepada Mandar untuk membawa Sonika ke tempat yang lebih aman, dan saat ini Sonika sedang berada di rumah nenek. Mandar segera memerintahkan anak buahnya untuk menemui Sonika di rumah neneknya. Setelah sampai di rumah nenek, mereka disuruh menunggu di depan rumah sang nenek, dan mereka mengira Sonika dan nenek berada di dalam rumah tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sonika yang bekerja sama dengan sang nenek untuk memancing mereka. Hingga inilah yang dilakukan Sonika. मेरे साथ मंदार भाऊ के पास चल चल नहीं चल बेटा Sonika menyisakan satu dari mereka untuk mendapatkan siksaan darinya. Sonika menyumbat mulutnya yang dialiri dengan tabung gas hingga kedua matanya merah dan mengeluarkan darah, serta tubuh yang membiru akibat dari aliran gas tersebut. Satu persatu anak buah Mandar tewas di tangan Sonika, yang membuat Mandar semakin ketakutan dan merasa dirinya dalam keadaan tak aman lagi. Selanjutnya Sonika menghubungi awak media. Ia mengirimkan foto mesranya saat bersama Mandar hingga ditampilkan di televisi. Semua kalangan kaget melihat acara di televisi itu, termasuk istri Mandar yang baru mengetahui perselingkuhannya dengan Sonika. Media juga menyiarkan berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Mandar terhadap kekasih Sonika. Namun Mandar masih menyangkal atas pemberitaan itu. Ia mengatakan bahwa foto tersebut palsu yang diedit oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan namanya. Dan scene pun berpindah di mana saingan politik Mandar sedang menemui Sonika. Ia bernama Atul. Ia berjanji akan memberikan uang kepada Sonika jika Sonika bersedia bekerja sama dengan dirinya untuk menjatuhkan Mandar. Sonika pun menerima tawaran dari dirinya, namun ia tak mau menerima uang, melainkan sebagai gantinya ia meminta nyawa tangan kanan Mandar yang bernama Kakak Bosleh, dan Atul pun menyetujuinya. Suatu malam mereka bertemu di tempat yang sudah mereka tentukan. Setelah itu Atul memperlihatkan seseorang yang sudah tak berdaya dengan ikatan di tubuhnya, dan dia adalah Kakak Bosleh, tangan kanan Mandar. Namun tak berapa lama seseorang dari belakang menembak Kakak Bosleh yang membuatnya tewas. Dan orang itu adalah Mandar. Ternyata di balik semua itu mereka sudah merencanakan untuk menjebak Sonika. Setelah itu Mandar membuat Sonika tak berdaya dan menfitnah kalau Sonika lah yang telah membunuh Kakak Bosleh dengan sidik jari yang sengaja mereka tempelkan. Tak lama kemudian polisi datang dan menangkap Sonika. Di kantor Sonika dipaksa untuk menandatangani surat yang menyatakan kalau Sonika lah yang telah membunuh Aksai dan beberapa anak buah Mandar. Tentu saja Sonika menolak dan mengacungkan jari tengah kepada polisi, hingga Sonika harus mendapat kekerasan pada saat itu juga. Setelah itu giliran polisi Anton yang menemui Sonika. Sonika berkata jujur kalau dirinya lah yang telah membunuh polisi Alvin, karena polisi Alvin telah bekerja sama dengan Mandar untuk membunuh dirinya. Usai mendengarkan semua cerita dari Sonika, Anton merasa kasihan dan berniat untuk menolong Sonika untuk bisa melarikan diri dari penjara agar bisa menuntaskan dendamnya. Dirinya merelakan untuk dijadikan sandera agar Sonika bisa keluar dari kantor polisi itu. Adegan berpindah di mana Mandar marah besar dan kecewa kepada kinerja kepolisian yang tak bisa memperketat penjagaan hingga sampai Sonika bisa melarikan diri. Sedangkan tanpa mereka sadari, istri Mandar sedang mendengarkan percakapan mereka berdua. Ia baru mengetahui dari mulut suaminya sendiri kalau suaminya adalah dalang dari semua masalah yang dialami oleh Sonika. Dan di malam harinya, meskipun rumah Mandar dijaga ketat oleh beberapa polisi, Sonika berhasil menerobos masuk rumah Mandar dengan bantuan Neha, istri Mandar sendiri. Rupanya Neha juga sudah muak kepada suaminya itu, dan ia pun meninggalkan mereka berdua di kamar. Neha mempersilahkan Sonika untuk menuntaskan dendamnya kepada politisi bejat itu, hingga Mandar pun harus tewas di tangan Sonika dengan menembaknya tepat di kepala Mandar. Dan film pun selesai.